Kita lanjut ke sesi berikutnya. Ini dari Prof. Tirta Mursitama, selaku Editor-in-Chief Journal of ASEAN Studies atau JAS dari Windows. Silakan Prof, monggo untuk menyampaikan paparannya. Sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, rekan-rekan penggerak jurnal, orang-orang yang masih tanda kutip gila ya, senang sekali bertemu Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Terutama Mbak Ani ini, mungkin bangkotannya udah lama-lama. Baik. Disebutkan, Pak. Ya. Baik, kami tidak menyiapkan PowerPoint, tapi mungkin lebih pada membuka kesempatan nanti untuk kalau ada tanya jawab ya. Secara umum kalau teknis jurnal saya kira karena semua sudah standar dalam Sinta 2 semua sama gitu. Nah, itu penting. Kita udah OJS migrasi ke sana semua sama. Nah, mungkin lebih kepada yang membedakan sedikit aims and scope-nya ya. Kalau di JAS namanya memang sengaja ya, kita dulu berdebat juga namanya apa. ASEAN Studies ini uniqueness-nya ada dua. ASEAN sebagai satu organisasi regional gitu. Jadi kalau topiknya mau meneliti tentang itu juga boleh. Nah, tapi karena itu sangat spesifik, nah kemudian kita buka sedikit ASEAN dalam konteks ya negara-negara individu ASEAN lah gitu. Jadi kalau nanti menulisnya ada lebih pada area studies tentang Myanmar, tentang Filipina, tentang Indonesia sendiri itu diperbolehkan. Dan di konteksnya itu ASEAN. Yang kedua adalah pendekatannya memang kami multidisiplin ya. Kalau dilihat mungkin di Arjuna atau apa itu masuk ke social science dan multidisiplin. Memang tidak fokus kepada spesifik kalau tadi disebutkan dua jurnal sebelumnya adalah politics dan international relations ya, dan sub-sub di dalamnya. Nah, tapi karena kita memang dari HI ya kita ingin juga topik-topik HI diangkat. Tapi kita melihat bahwa HI ini kan semakin luas gitu ya. Tidak bisa lagi mengotak-kotakan, cuman yang penting adalah angle-nya HI, isu HI pendekatannya selalu cirinya multidisiplin dan tidak keluar dari Asia Tenggara. Nah, kalaupun misalnya hubungan negara Asia Tenggara dengan negara lain, partner begitu, asalkan justifikasinya masih bisa berkontribusi kepada ASEAN ya, pada studi ASEAN-nya, itu kita bisa terima. Jadi kata kuncinya adalah apa kontribusi artikel Anda, artikel penulis ini terhadap kajian Asia Tenggara. Nah, mungkin itu ya. Katanya boleh macam-macam. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita masih memang berbahasa Inggris ya. Kemudian kita berusaha untuk menjaga kualitas juga. Memang kemarin ada beberapa pergantian managing editor sehingga agak sedikit terhambat, tapi kita berusaha kembali sekarang konsisten lagi. Nah, terus menggunakan sistem OJS dan kira-kira penerimaan papernya ya sekitar rejection rate-nya 35% lah gitu ya. Kalau ada 10 yang masuk ya 3-nya kita reject gitu. Nah, mungkin problem utamanya kita menjaga antara continuity dan quality itu masih menjadi ini kita. Dan kemudian tapi kita berusaha memberikan catatan review itu tidak hanya sekedar seadanya gitu ya. Nah, kita jaga itu. Semangatnya adalah begini, kalau misalnya ada artikel yang sebenarnya punya potensi untuk diterbitkan. Nah, artinya kita bantu juga gitu. Kita bantu untuk mengembangkan lagi dan reviewernya juga memberikan poin-poin yang bisa meningkatkan kualitas dari artikel itu. Nah, soal yang lain sama bahwa kalau udah masuk kita tunggu prosesnya, walaupun semua pasti kenal ya, kalau komunitas epistemik di Indonesia kenal, terutama ketika artikel itu masuk ke kami, pertama itu pasti kita tahu siapa gitu, tapi juga kita tidak sama-sama menjaga integritas akademik di jurnal kita. Kita ingin membantu para pembelajar HI masuk ke menerbitkan artikelnya, tapi kita juga ingin jurnal kita tuh juga di-recognize orang dan kualitas.
dalam acara kebetulan BINUS yang adakan dengan Pak Lukman ya, itu kebetulan sudah diintip-intip sedikit gitu, just oleh Scopus gitu, secara informal. Memang masih ada kekurangan-kekurangan. Nah ini saya mungkin kita sharing saja. Yang pertama, jangan irit membagi informasi di jurnal kita. Nah ini juga just sedang berusaha untuk menampilkan informasi sebanyak mungkin gitu. Artinya yang relevan ya. Saya lihat di beberapa jurnal lain sudah lebih advance lah dari JAS gitu. Kita masih sangat tampilan sangat konservatif gitu, walaupun kita berbasisnya juga IT juga, tapi informasi misalnya berapa yang terindeks Scopus, yang disitasi oleh Scopus gitu, ada tapi mungkin kurang terlihat secara nyata sehingga orang kurang tertarik gitu ya. Mungkin itu salah satunya juga. Ya kita bersyukur sudah 34 ada sitasi di Scopus, jadi beberapa artikel kita disitasi di sana. Memang kalau untuk submit ke Scopus katanya masih sedikit, termasuk masih sedikit. Tapi kita akan coba juga. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga kami mohon masukan gimana agar sitasi meningkat tapi yang natural ya. Kita tidak melakukan upaya-upaya sistematis yang kalau minta artikel kita disitasi dan dipaksa gitu. Misalnya mau submit sini harus disitasi, itu nggak seperti itu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti tanya jawab saya nanti bantu Mas Faisal Karim ya yang ada di sini, yang sehari-hari kita terus kerjasama. Yang mungkin tadi kan satu hal pertama soal informasi ya. Yang kedua mungkin soal standing dari editorial board ya, member itu sangat penting. Nah itu yang benar-benar bekerja untuk jurnal itu. Itu mungkin nanti kita harus perhatikan juga. Nah, kita membuka kesempatan kepada semuanya. Jadi artikel itu tidak kita batasi berdasarkan strata. Nah, jadi yang masuk kalau itu S1 itu bagus artikelnya ya kita masuk. Jadi kita nggak melihat itu. Artikel masuk dan nanti kalau dalam proses reviewnya kelihatan memang ini baik ya silahkan. Satu sisi yang lain juga kalau itu guru besar kurang baik ya kita dorong agar lebih baik. Gitu. Karena kita ingin membuka kesempatan ke semua, dan kita lihat sebenarnya untuk teman-teman S1 juga kalau yang bagus nulisnya juga tidak kalah dengan teman-teman yang mungkin udah S2 atau bahkan S3 gitu ya. Jadi saya melihat itu talent dari masing-masing individu dan individu mungkin unik. Nah, waktunya juga untuk prosesnya kira-kira sama lah ya, 3 bulanan gitu. Kita akan menyediakan letter of acceptance di akhir. Nah, CTA itu kita belum ya, seingat saya kita belum, tapi memang nanti kalau dibutuhkan, seingat saya untuk akreditasi, mungkin nanti Mas Ari konfirmasi juga, mungkin untuk reakreditasi yang terbaru kali ya, itu sudah harus diminta, tapi waktu kemarin masuk kita belum. Mungkin itu saja kira-kira bisa saya sampaikan, nanti banyak diskusi, nanti saya minta Mas Faisal untuk juga kontribusi ketika ada pertanyaan dari teman-teman. Demikian, terima kasih, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Tirta atas pemaparannya dari JAS, Journal of ASEAN Studies.